Di tengah masuknya jet tempur modern Dassault Rafale ke dalam jajaran TNI Angkatan Udara, sorotan dunia kini tertuju pada langkah Indonesia yang dinilai semakin ambisius dalam memperkuat kekuatan udaranya. Tidak hanya mengandalkan Rafale, Indonesia disebut tengah membidik hingga 3 proyek jet tempur canggih sekaligus dari negara berbeda. Langkah ini memicu perhatian analis global. Di satu sisi, Indonesia ingin mempercepat modernisasi alutsista. Namun di sisi lain, strategi ini dinilai beresiko karena melibatkan berbagai platform dengan sistem, teknologi, dan kebutuhan operasional yang berbeda-beda. Salah satu langkah terbaru adalah ketertarikan Indonesia untuk bergabung dalam pengembangan jet tempur generasi kelima TAI Kaan milik Turki. Minat ini disampaikan langsung oleh Prabowo Subianto setelah pertemuannya dengan Recep Tayyip Erdogan di Ankara pada April 2025. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menyatakan keinginan untuk berpartisipasi dalam pengembangan bersama jet tempur Kaan, sekaligus membuka peluang kerjasama di sektor pertahanan lainnya, termasuk pengembangan kapal selam dan produksi bersama industri militer. Kaan sendiri merupakan proyek ambisius Turki untuk menciptakan jet tempur generasi kelima dengan kemampuan siluman atau stealth yang diharapkan mampu bersaing dengan pesawat tempur modern seperti F-55. Namun, hingga saat ini, proyek tersebut masih berada dalam tahap pengembangan dan belum memasuki fase operasional penuh. Di sisi lain, Indonesia juga masih terlibat dalam proyek jet tempur bersama Korea Selatan, yaitu KF-21 Boramae yang dikembangkan oleh Korea Aerospace Industries. Program ini telah berjalan cukup lama, dengan 6 prototipe yang saat ini tengah menjalani serangkaian uji terbang intensif. KAF-21 digolongkan sebagai jet tempur generasi 4,5 dengan target mulai beroperasi di Angkatan Udara Korea Selatan pada akhir 2026. Indonesia sendiri berperan sebagai mitra dalam pengembangan, termasuk kontribusi pendanaan dan keterlibatan teknisi serta pilot uji. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, peran Indonesia dalam proyek ini disebut mengalami pengurangan. Meski secara teknis masih menjadi bagian dari program, kontribusi Jakarta tidak lagi sebesar pada tahap awal pengembangan. Selain KAAN dan KF-21, Indonesia juga dikabarkan tertarik untuk membeli jet tempur berat F-15IX Eagle II buatan Boeing dari Amerika Serikat. Bahkan pada Agustus 2023 telah ditandatangani nota kesepahaman untuk pengadaan hingga 24 unit pesawat tersebut, meskipun masih menunggu persetujuan pemerintah AS. F-15EX dikenal sebagai salah satu jet tempur tercanggih di kelasnya, dengan kemampuan membawa muatan senjata besar dan sistem avionik modern. Namun, seperti banyak platform militer Amerika lainnya, pengoperasiannya sangat bergantung pada regulasi ekspor dan rantai pasok yang dikontrol Washington. Kombinasi rencana pengadaan Rafale, KAAN, KF-21, dan F-15EX inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan besar di kalangan analis pertahanan global. Apakah Indonesia benar-benar akan mengoperasikan berbagai jenis jet tempur dengan karakteristik yang berbeda secara bersamaan? Masalah utamanya bukan hanya pada biaya pembelian, tetapi juga pada kompleksitas operasional. Setiap jenis pesawat membutuhkan pelatihan pilot yang berbeda, sistem perawatan khusus, serta rantai logistik dan suku cadang yang tidak selalu kompatibel satu sama lain. Selain itu, penggunaan berbagai platform dari negara berbeda juga dapat menimbulkan tantangan dalam integrasi sistem pertahanan, terutama dalam hal komunikasi, data link, dan interoperabilitas di medan operasi. Beberapa analis bahkan menilai bahwa langkah ini berpotensi membuat strategi pengadaan Indonesia menjadi tidak fokus. Alih-alih membangun kekuatan udara yang terintegrasi, terlalu banyak variasi platform justru bisa memperumit struktur operasional TNI AU. Namun, di sisi lain, ada pula pandangan bahwa strategi ini memberikan keuntungan tersendiri. Dengan tidak bergantung pada satu negara pemasok, Indonesia memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menjaga kedaulatan pertahanan dan menghindari tekanan geopolitik. Diversifikasi alutsista memungkinkan Indonesia tetap memiliki opsi jika salah satu jalur pasokan terganggu. Ini menjadi penting di tengah dinamika global yang semakin tidak menentu. Masuknya Rafale sendiri menjadi contoh bagaimana Indonesia mulai mengarah pada platform yang relatif lebih mandiri dari intervensi eksternal. Hal ini berbeda dengan beberapa sistem lain yang masih sangat bergantung pada regulasi negara asal. Kedepan, keputusan Indonesia dalam menentukan arah pengadaan jet tempur akan sangat menentukan
menentukan bentuk kekuatan udara nasional. Apakah akan fokus pada satu platform utama atau tetap mengadopsi strategi multi-platform sebagai bentuk diversifikasi? Yang jelas, langkah Indonesia saat ini menunjukkan ambisi besar untuk menjadi kekuatan udara yang diperhitungkan di kawasan Asia Tenggara. Modernisasi ini bukan hanya soal jumlah pesawat, tetapi juga tentang bagaimana membangun sistem pertahanan yang efektif, terintegrasi, dan mampu menghadapi tantangan masa depan.